Jadi naudzubillah min dzalik, di dunia seburuk amal apa durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan. Jadi nggak cuman orang mabuk-mabukan, orang zina, orang maksiat, termasuk kurang ajar kepada orang tua itu termasuk penyebab beratnya nanti di akhirat, yang kemungkinan kecil orang ini melihat surga. Naudzubillah min dzalik. Tapi orang yang yang rahmat hatinya, salat nggak pernah ditinggalkannya, orang ini insyaallah birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mandang hati seseorang ini bukan daripada sesuatu yang dihasilkan di luar perkara salat. Segala amal perbuatan kalau dia nggak salat, ya memang kadang orang-orang di luar agama Islam dia mau baik bagaimana nggak dihitung karena dia nggak kerjakan salat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat daripada Nabi Muhammad suri tauladan, daripadanya Rasulullah SAW uswatun hasanah, yang terbaik daripada suri tauladan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua fadilah daripada sunnahnya, keberkahan daripada sunnahnya Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Aisyah Syahab dan Ustadz Ibnu Agil Hasbullah. Mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada ustazah, mudah-mudahan diberi panjang umur, kesehatan afiat badan, dan antumah semua mudah-mudahan dijadikan mar'atun sholihah, abidah ta'iah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disehat afiatkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia ini butuh bekal untuk nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan apa-apa yang tinggi, ya, gunung, terus bintang, terus awan yang bergerak yang sudah barang tentu di atas, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini begitu besar akan ciptaannya. Di antara semua kebesaran itu, bumi dan seisinya, seluruh alam makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini alhamdulillah manusia, ya, rijal atau nisa, laki-laki ataupun perempuan. Nabi Allah Adam, Siti Hawa ketika Allah ciptakan itu sebaik daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, mukjizat Nabi Muhammad termasuk daripadanya itu Isra Mi'raj. Kita pun ngerti salat terus kita kerjakan karena mi'rajnya Rasulullah SAW untuk kita kerjakan salat. Jadi bekal yang dibawa selama kita di dunia ini
terutamanya salat. As-salatu imaduddin, man agamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin, dikatakan Rasulullah. Kalau kita ngerjakan salat, ada uzur-uzurnya perempuannya. Kalau kita ngerjakan salat berarti agama kita kuat. Kalau kita nggak ngerjakan salat berarti kita nggak kuat agamanya, malah ngehancurkan agama. Maka kalau dikatakan perempuan ada uzur dalam mengerjakan sholat, bukan berarti bisa meninggalkan sholat di luar uzur. Begitu. Terus mendapatkan hasil dunia ini karena amal yang dibawa. Dan inti ibadah, bagaimana kita mendapatkan fadilah pahala yang dimaksud ridha Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, tumaninah dalam mengerjakan ibadah. Terutama as-salat, mengerjakan salat itu. Salat ini zikru jawarih, pekerjaan atau amal ibadah badan. Salat itu bisa dikerjakan berjamaah, ya. Kalau perempuan mending di rumah. Kalau perempuan ini nggak usah sering keluar rumah karena banyak mudarat daripada maslahat, ya. Saking luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita manusia. Nah, diatur, ada orang-orang alim, ada guru-guru, Ustaz Agil, Ustaz Aisyah, Ustaz Ja'far, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ini cahaya sehingga mata yang melihat menjadi tahu apa cahaya itu, anur, al-ilmu yang dibawa mereka, alim al-ulama. Kenapa kata Rasulullah, siapa kita sholat kita kuat, ya. Kalau kita nggak sholat kita lemah. Man tarakaha, siapa meninggalkan sholat itu faqad hadamadin. Begitu pula dengan bagaimana kita melihat seorang membawa bagaimana tata cara tuntunan daripada untuk kita mengerjakan sholat itu. Kalau Rasul dikatakan Nabi, al-ulama warathatul anbiya, yang mereka itu orang membawa ilmu yang ngerti bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini untuk bekal ke akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan kesenangan itu sampai nanti suatu saat insyaallah sampai dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnahnya, faqad ahabbani, kita dicinta Rasulullah. Wa man ahabbani, dan siapa yang dicinta Nabi Muhammad SAW, kana ma'i fil jannah, akan mendapatkan perkumpulan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kita selama hidup ini ilmu, ya, karena ilmu ini bagaimana kita sholat, bagaimana kita ruku, bagaimana ngerti udur-udurnya sholat. Perempuan itu dengan dia ngerti ilmu, al-ilmu nur, dikatakan ilmu itu cahaya. Daripada Nabi SAW yang dikatakan Rasulullah Madinatul ilmin, Rasulullah kotanya ilmu. Daripadanya Allah Subhanahu wa taala al-alimu, Allah yang maha memberi pengetahuan, atau Allah yang maha mempunyai pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, dikatakan dia jadikan kita manusia, kita ini manusia, dia Allah Subhanahu wa taala khaliq yang menciptakan, al-khaliqu Allah pula yang menciptakan kita makhluk. Allah fa'il yang menggerakkan apa segala sesuatu, termasuk ketika seorang hamba itu salat, ketika seorang hamba itu terlihat baik, sempurna akhlak karena kehusuan dalam hidup, dalam menjalani ibadah selama dunia, insyaallah Allah ridha kepada kita, andai kita taat atas apa yang Allah perintahkan dan pandai-pandai menjauhi apa yang Allah haramkan, yang Allah larang untuk kita kerjakan. Amar ma'ruf nahi mungkar, cegah diri dalam untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Terus akan mati orang, akan ketemu ajal, akan ketemu akhir hayat. Begitu di akhirat itu, kalau amal baik yang kita bawa selama dunia, ya alhamdulillah. Kalau amal buruk yang kita kerjakan ya selama dunia sudah dikerjakan terus dibawa ke akhirat. Jadi naudzubillah min dzalik, di dunia
seburuk amal apa durhaka kepada orang tua, termasuk perbuatan. Jadi nggak cuman orang mabuk-mabukan, orang zina, orang maksiat, termasuk kurang ajar kepada orang tua itu termasuk penyebab beratnya nanti di akhirat, yang kemungkinan kecil orang ini melihat surga. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang yang rahmat hatinya, salat nggak pernah ditinggalkannya, orang ini insya Allah birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mandang hati seseorang ini bukan daripada sesuatu yang dihasilkan di luar perkara salat. Segala amal perbuatan kalau dia nggak salat, ya memang kadang orang-orang di luar agama Islam dia mau baik bagaimana nggak dihitung karena dia nggak ngerjakan salat begitu. Salat ini luar biasa. Dan sholat yang menyebabkan seorang itu dia dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW ketika sholat Rasulullah nggak pernah Nabi tinggalkan tahajud, nggak pernah Nabi tinggalkan duha, nggak pernah Nabi tinggalkan sunnah. Ya karena Nabi yang sunnah Nabi wajibin. Nah, kalau kita berusaha bagaimana kita tahajud, bagaimana kita sholat duha, bagaimana sunnah nggak kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW dikatakan zainul makhlukat, sebaik-baik makhluknya Allah. Jadi kalau ada orang bisa seperti Nabi nggak mungkin, ya. Karena Nabi Muhammad memang seperti itu. Rasulullah dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, al-ulamah beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau udah sebaiknya makhluk nggak ada bisa nyerupai Nabi SAW. Ya, Nabi Allah Adam, Rasul Allah, semua yang Allah ciptakan di dunia ini, ya, malaikat, jin, tanaman, tumbuhan, segala macam keindahan, bulan di malam hari, bintang-bintang kelap-kelip ya yang jauh itu lebih dia Rasulullah SAW indah, nyenangkan hati Rasulullah SAW. Berarti bagaimana hati kita, karena kita dilihat Nabi, bagaimana juga hati Nabi Rasulullah SAW. Bagaimana keutamaan Rasulullah SAW, nah, kita pun harus ngerti yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW itu, sehingga seorang menghidupkan sunnah sampai kata Nabi mendapat kecintaan Nabi, mendapatkan kecintaan orang yang paling utama, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah firmankan ke Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Dilihat dia Rasulullah ini ahli salat, sampai yang sunnah diwajibkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipandang Rasulullah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekarang ini kalau kita ngerjakan sholat, tukang sholat bukan tukang ninggalin sholat, akan ada asar di wajah orang ini. Idza ru'u dzukirallah, dikatakan ada wajah Allah di wajah orang yang ngerjakan sholat. Itu perempuan salihah yang nggak pernah dia ngerti waktu ataupun punya keinginan di hati ninggalin sholat. Nah, itu yang dikatakan umatu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seumur hidup terus orang bawa amal, dia setengah sholat itu, setengah dia pernah sekali sholat antara diterima enggak diterima, batal orang ini mendapatkan kesenangan. Ya, itu sholat yang ragu-ragu, ini sholat enggak sah. Sholat dikatakan ibadah ini as-salat al-imaduddin, tiang agama. Andai kata salat kita ragu, ulang salat lagi, ya. Karena ragu itu bukan menjadikan seorang ini hasil, tapi seorang ini subhat. Iya, enggak. Nah, sampai seperti itu. Andai seumur hidup satu salat kita, ya, satu salat kita ini diterima apa enggak diterima, batal kita mendapatkan amal. Na'udzubillah min dzalik. Maka wudu di sana taharah, bersuci, menjadikan seorang ini terjaga dari penyakit waswas. Allazi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Allah katakan, hai manusia, kita manusia ini untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikerjakan setan sehingga terus orang ngelamun, maka dikatakan ini pekerjaan setan, khayal, sehingga membuat orang berkhayal, lupa akan waktu-waktu, akan apa yang ada di diri orang ini. Sampai dalam fikih itu dikatakan ya sudah lupa ya lupa, ya, naudzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan kita akal. Yang kurang Allah lebihkan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Saat nanti di akhirat bekal yang akan kita bawa, yang sehingga kita mendapatkan surga, yaitu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak selain kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kita umat untuk Allah selamatkan semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Pun begitu Nabi meminta kepada Allah, berarti kita ngikuti Rasulullah SAW meminta kepada Allah. Sunnah Nabi SAW untuk kita meminta kepada Allah, dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meminta kepada Allah. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah, Matan Bidayatul Hidayah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Jadi kita mengikuti Rasulullah, perintah Allah, dan itu yang memang diterangkan guru-guru untuk kita melihat bagaimana aturan-aturan itu daripadanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memerintahkan pula untuk kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Anda seorang itu berharap di akhirat mendapatkan kesenangan, selamat di alam barzah. Pertama, orang menemui akhirat itu dia akan ketemu umur. Begitu ketemu umur, ganti badan, ganti rupa, pindah ke alam ruh, yang dikatakan itu satu derajat daripada alam di dunia ini. Kalau di dunia kita seperti ini, di sana enggak seperti ini. Lebih lagi sampai di akhirat nanti itu orang-orang mendapatkan husnul khatimah. Ya, kalau orang yang mendapatkan su'il khatimah, wallahu alam, ya. Jangan kita ngikuti apa-apa keburukan. Apa-apa yang buruk-buruk akan menjadikan seorang itu syar, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Nah, keburukan itu Allah enggak jadikan seorang itu buruk, dan itu sifat jaiz buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Jadi kalau kita melihat keburukan ini benar-benar bukan sesuatu yang manfaat sama sekali, karena Allah sendiri yang dia Allah ini Al-Khaliq, Tuhan, bukan makhluk, mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Apa zalim? Zalim ini menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya. Kita katakan Allah menciptakan makhluk yang buruk, ini haram, ya, karena enggak ada di sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada sesuatu untuk kita sebagai pengetahuan, sesuatu yang buruk itu Allah perlihatkan kepada diri kita sehingga kita memalingkan wajah. Nah, itu yang dikatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ketika orang melakukan keburukan itu, kita memalingkan dari diri orang itu, berarti kita nggak kecepretan dosa. Nah, kalau kita melihat atau kita bahkan bersekutu, terus dia di sebelah dia itu ada iblis, laknatullah, naudzubillah min dzalik, atau bahasa kasar kesetanan. Orang yang durhaka kepada orang tua, langsung setan nempel. Orang yang toma akan harta, langsung setan nempel. Orang yang jarang gak mau entar ngerjakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang dia gak hati-hati perkara sembahyang sholat, orang itu sahun, ya. Fawailul lil musallin. Dia orang yang mendapatkan siksa azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, satu lembah di jahanam, dan neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Qul a'udzu birabbin nas. Orang yang dilihat Allah supaya dia berlindung kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, raja yang merajai segala alam dan segala sesuatu. Allah yang menjadikan, ya, Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakan kita makhluk untuk kita gak terganggu, terjaga daripada minal jinnati wan nas, gangguan allazi waswisu fi sudurin nas, daripada gangguan was-was yang masuk ke hati manusia dari bangsa jin dan manusia. Akhirnya orang di akhirat mendapatkan susah, gak senang di akhirat,
nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kesenangan. Na'udzubillah min zalik. Orang yang mendapatkan kesenangan di akhirat karena minta kepada Allah. Kalau orang nggak minta kepada Allah, nggak dikasih. Orang kepengen disayang orang tua, dia harus memperlihatkan sebagai anak sayang ke orang tua. Kalau nggak kelihatan dia orang sayang orang tua, nggak bakal orang tua ngerti. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala al-adlu, Allah menempatkan segala sesuatu dan Allah haramkan dirinya Allah berbuat zalim, ya. Jadi nggak ada sesuatu apapun di dunia ini salah yang daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesalahan itu selalu ada di diri kita manusia. Ya, ada beberapa nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah yang dia melakukan kesalahan. Sampai pertama manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam memakan buah khuldi, ya, tapi bukan dosa, ya, bukan dosa, karena nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala maksum, ya, bersih daripada dosa. Sampai istri-istri nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, terutama Habibah Sayyidah Khadijatul Kubra dan istri-istri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bersihkan sebersih-bersihnya. Mudah-mudahan antumah perempuan mendapat barakah daripada Rasulullah, menjadi perempuan yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala karena iman, karena membawa keselamatan, yang mana Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana atuqa, orang yang bertakwa itu seperti Ka'ana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang orang yang takwa harus seperti Rasulullah, karena agama ajaran Nabi Muhammad. Karena kita ngikuti al-ulama warathatul anbiya, ulama mewarisi Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan alam semesta ini itu sedikit daripada ketika kita bertemu alam akhirat, kita masuk ke alam barzah, dan itu jauh lebih luas, ya, akhirat itu daripada alam di dunia ini. Itu yang disifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala al-adlu, adilnya Allah. Jadi kalau kita di sini, Allah nggak letakkan kita di alam kubur, karena di sana banyak siksa kubur. Allah adil. Kalau Allah nggak adil, Allah perlihatkan kepada kita siksa kubur sekarang waktu kita hidup. Itu adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia disuruh ibadah. Yo, kalau kita ibadah karena kita mendapatkan capek, kita dapat keringat, berarti Allah nggak adil. Tapi kita di dunia ini, apa guna ibadah itu? As-silahul mu'min, senjata buat orang yang dia hidup di dunia, yaitu mendapat seorang itu kesenangan karena ibadah nyenengin. Ibadah bukan membuat dia orang susah, ya. Jadi seperti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menganggap ibadah itu sesuatu yang berat, ini hampir benar karena kesebelahan dengan salah. Jadi ibadah itu nggak susah, ibadah yang membuat yang susah menjadi mudah. Itu kesenangan Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senang mengerjakan sholat, berarti dia berhubungan, ada sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada orang ini. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang gak dilihat Allah, gak dilihat kanjeng Nabi, ya kita gak usah ngelihat. Kalau kita masih senang ngelihat orang yang gak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita mulai ketempelan setan. Kita mulai kesambat, kita mulai jauh daripada kesenangan kita didekati kesusahan. Segala keburukan ini min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Keburukan itu yang sampai ngerusak hati, ngotorin hati, menjadi celah-celah untuk masuk keburukan-keburukan yang ditinggalkan iblis, yang ditinggalkan jin kafir, yang ditinggalkan manusia-manusia yang buruk itu dari apa? Dari manusia dan jin, ya. Itu yang membawa keburukan kepada seseorang, karena keburukan dia ada di diri orang itu
Sehingga karena kita senang kepada sesuatu yang enggak menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang enggak nyenengin Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadikan kita jauh di dunia sengsara, di akhirat mendapatkan azab Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang yang melihat apa-apa yang baik, kalau Rasulullah dikatakan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah, mendapatkan kecintaan Rasulullah. Wa man ahabbani, siapa kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Ini yang katakan Rasulullah SAW, yang mana dikatakan hadis sahih Al-Imam Bukhari Muslim. Kita baca Quran, kita ngerti pahalanya ya setiap huruf. Misal Nabi SAW katakan Rasulullah, kul huwallahu ahad thuluthul Quran. Nabi nerangin bahwa di juz amma ya sebelum muawwidzatain Anas al-Falaq itu ada surah Al-Ikhlas. Bahwasanya surah Al-Ikhlas itu pahalanya sepertiga Quran. Itu dari siapa yang mengajarkan itu? Apakah Imam Bukhari radhiyallahu an ataukah alim ulama sekedar seperti itu? Bukan, tapi nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah katakan kepada kita dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Itulah keutamaan daripada hadis Nabi Muhammad, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadilah terus kita insyaallah, kalau kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengikuti sunnah kanjeng Nabi Muhammad, mendapatkan kesenangan di dunia, di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.